Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Kita hari ini ada Super Pro nih. Jadi kalau mobil yang sudah di lift kit, nah ini agak panjang nih ceritanya. Kenapa sih mobil pengen di lift kit? Nah, biasanya orang mobil pasang lift kit itu berarti penggantian di shock dan per yang menjadi travelnya lebih tinggi, lebih jauh, biasanya 2 inch. Karena lebih dari 2 inch, mobil itu tensnya banyak yang harus diganti partnya, maka itu maksimal 2 inch. 2 inch itu berarti 5 cm. Kepentingan dari di lift kit itu biasanya nomor satu adalah karena mau dipakai buat off-road, jadi ini mau cari ground clearance yang lebih tinggi. Sehingga ya pasti tentunya kan kalau pas off-road jadi nggak lebih dekat dengan kalau misalkan ada batu atau misalkan ada obstacles pas lagi travel yang tertentu, kejeduk bawahnya, ground clearance-nya kalau lebih tinggi kan lebih jauh, jadi dapat 5 cm. 5 cm itu cukup berarti kalau lagi di posisi off-road. Lagi kalau dengan shock standar, kalau dengan travel dari shock yang sudah di-upgrade, maka ban akan bisa lebih tinggi travelnya mainnya. Oke. Nah, yang kedua alasan kenapa di lift kit tentunya biasanya pengen pasuk ban yang lebih besar. Jadi pengen ganti ban yang lebih besar. Nah, kalau pakai ban yang lebih besar, otomatis berarti mobilnya kalau lebih tinggi akan kelihatan bannya lebih besar, akan kelihatan lebih bagus. Membutuhkan ban yang lebih gede, lebih biasanya offsetnya dicari yang keluar sedikit. Mobil kelihatannya jadi gagah, lebih keren. Setelah di lift kit dengan penggantian suspension, paket shock dan pairnya itu yang harus sering kita abaikan atau sering kita lupakan, upper control arm. Kalau di Australia disebut dengan UCA atau upper control arm. Nah, ini adalah di bagian atasnya. Kalau di mobil Hilux dia posisinya ada di atas, di mobil Ranger dia posisinya ada di atas, kalau di mobil Triton dia ada di tengah. Nah, makanya kalau di Hilux bisa pakai shock yang biasanya gede-gede, jadi mobil akan semakin nyaman karena upper armnya ada di atas. Nah, kenapa sih ini mesti diganti? Pengaruh terhadap derajatnya. Jadi ketika shocknya seperti gini, mobilnya diangkat, biasanya kan standar akan seperti kayak gini. Nah, begitu mobilnya lebih tinggi, derajatnya akan berubah. Nah, derajat yang berubah ini akan mempengaruhi daripada kestabilan mobil, kenyamanan mobil. Tentunya juga kalau pas lagi dibawa manuver-manuver, derajatnya harus dikembalikan ke, misalkan udah begini di lift kit, terus kita pakai shock yang travel lebih panjang, kita harus ganti upper arm yang derajat sininya kembali ke posisi sejajar. Nah, itu supaya kita punya kesempatan main atas bawah. Kalau dia udah begini, dia nggak bisa main lagi karena dia udah posisi yang merenggang di paling atas. Maka itu upper arm control salah satu yang menurut kita wajib diganti. Nah, ini dia nih upper arm control dari Super Pro. Ini warna khasnya si Super Pro, warna biru. Jadi si upper arm control ini sudah berikut dengan bushingnya. Nah, kalau perhatiin di merek-merek lain, mungkin ada yang kelihatannya sejenis dengan dia. Jadi si Super Pro ini banyak mengerjakan, kalau kita perhatiin merek-merek yang lain dari Australia, sebenarnya banyak yang dikerjakan sama dia. Merek-merek yang nggak usah disebut kali ya. Tapi mereka memang pesan di home brand sama si Super Pro, jadi mereknya mereka. Mungkin kalau dilihat ini mirip-mirip dengan kualitas dan harga yang mungkin di press kali ya. Nah, itu yang membedakan paling utama adalah selain finishing bahannya, kualitas yang dibedain terutama adalah bushingnya. Nah, si bushingnya ini unggul banget nih si Super Pro dibanding yang lain, karena kalau mau ngirit biasanya mereka akan mengganti part si bushingnya. Kalau bushingnya mungkin sama aja. Nah, tapi yang kalau misalkan merek lain bisa dengan harga yang lebih murah, walaupun tetap produksi ke Super Pro, adalah yang diakalin adalah supaya lebih murah bushingnya. Jadi mereka pakai bushing yang kualitasnya, ya kalau Super Pro sih udah pasti kualitasnya yang paling bagus. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan upper arm control, bedanya apa sih merek banyak ini dan itu? Ini nah, bushingnya yang paling kita tahu dari pabrik, yang diinformasikan adalah yang paling utama adalah pembedaannya adalah di bushingnya. Nah, jadi dengan derajat yang kita sudah di lift kit, dengan posisi yang sudah diganti, maka tadinya begini bisa kembali ke stance yang rata. Makanya pada saat dia main, dia masih bisa ada kesempatan atas bawah. Kalau dia udah begini kan dia nggak ada kesempatan buat main lagi. Nah, ini adalah upper arm control yang fix dari Super Pro dengan khasnya warna biru. Ada satu lagi sebetulnya.
upper arm control yang harganya lebih mahal. Nah ini adalah yang premiumnya dari si Super Pro. Yuk kita lihat yuk. Nah ini adalah Super Pro upper arm control, part numbernya juga lain. Jadi kalau kita lihat di websitenya part numbernya lain. Bedanya kalau ini adalah adjustable. Derajat daripada posisi si upper arm control, di sininya bisa kita adjust naik turun. Sedangkan di sana fix. Ini untuk yang naik 2 inch. Nah kan tergantung daripada, kita buka yuk. Nih tergantung daripada posisi bannya. Kita kalau pakai ban dengan lebar offset yang berbeda-beda, kalau di sini kita punya keleluasan untuk kita bisa geser-geser karena di sininya bisa di adjust. Ini namanya adjustable upper arm control. Nah yang ada di sini nih, yang di depan kita ini adalah buat mobilnya Land Cruiser seri yang 200. Kalau yang tadi itu buat mobil Hilux. Kita punya buat mobil Ranger. Nah, tapi kalau yang seri 200 ini kita pakai yang ini. Sebenarnya sih ada juga yang versi warna biru, tapi kalau di yang premiumnya warnanya hitam, black. Nah, ini dia Super Pro upper arm control. Jadi kalau lagi lift kit mobil, jangan lupa upper arm control penting. Jadi supaya kenyamanan mobil tetap bisa kita maksimalkan ke keinginan supaya mobil itu biar cuman keren doang tapi nggak enak, jangan mau. Keren tapi tetap enak. Super Pro dari Australia. Thank you.